Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 16 September 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda. Puluhan ternak hewan milik warga Seissilau, Buntu Pane Asahan mati mendadak. Diduga hewan-hewan itu mati karena keracunan usai makan rumput di areal perkebunan. Peternakan lembu di Desa Seissilau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan rugi hingga ratusan juta. Pasalnya sudah 23 ekor hewan ternak milik warga mati mendadak diduga memakan rumput yang sebelumnya diracun. Lembu warga yang mati tersebut berada di area perkebunan kelapa sawit milik negara yakni PTPN 3 Kebun Seissilau. Warga selama ini mengembalakan lembu itu dilepas liarkan. Camat Buntu Pane Rahmat Hidayat Rambe sedang mengupayakan komunikasi ke pihak perkebunan dan berjanji akan membuat pertemuannya sesuai dengan permintaan masyarakat. Pemilik ternak menuding ada yang sengaja meracuni lembu mereka hingga mati, namun pihak kecamatan tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait hal tersebut. Sebab dari masyarakat sendiri belum ada membuat laporan tersebut ke polisi dan masih mau membicarakan persoalan ini ke pihak perkebunan. Martono, salah seorang warga dan juga pemilik ternak, mengatakan kematian lembu sebanyak 13 ekor sekaligus diduga keracunan ini terjadi pada Rabu 13 September 2023. Dalam video yang dibagikannya, terlihat belasan ekor lembu tersebut sudah mati, sementara sebagian lainnya masih lemas namun tidak bisa berdiri. Beberapa pemilik lembu juga berusaha menarik keluar lembu yang masih hidup itu keluar dari parit bekoan. Warga menduga lembu tersebut mati karena memakan rumput atau kacang-kacangan yang sebelumnya terkontaminasi dengan racun, mengingat area perkebunan tersebut dalam proses tanam ulang. Sumatera Utara menjadi daerah rawan peredaran narkoba. Bersama 9 provinsi lainnya diminta untuk melakukan penanggulangan. Provinsi Sumatera Utara dinobatkan menjadi daerah rawan narkoba bersama dengan 9 daerah lainnya. Terkait masalah ini, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan dipanggil ke Istana Kepresiden untuk mengikuti rapat bersama. Terkait masalah tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengambil langkah. Ia menyebut pihaknya terus melakukan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang sama, ia memastikan Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan pengungkapan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara. BNN RI menyebutkan diketahui tingkat prevalensi di Indonesia bahwa 1,95% penggunaan narkoba dalam jumlah populasi sekitar 3,66 juta orang. Untuk di Sumatera Utara sendiri, jumlah narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan. Ia menyebutkan banyak pengguna narkoba yang harus direhabilitasi. Ia berharap apa yang diprioritaskan Presiden bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan, terutama dengan tindakan yang real. Sementara itu, Polda Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi peredaran narkoba. Di Pematang Siantar, Wali Kota melakukan penandatanganan naskah komitmen bersama menolak peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Sejumlah selebritis dan selebgram diperiksa terkait judi online. Mereka diduga bersalah karena ikut mempromosikan judi online di media sosial. Artis Wulan Guritno akhirnya mendatangi Bareskrim Polri memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan terkait dugaan mempromosikan judi online atau judi slot. Wulan Guritno diperiksa selama kurang lebih 6 jam dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengaku lega setelah memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Para jurnalis sempat melontarkan pertanyaan terkait latar belakang dan bayaran Wulan Guritno terkait promosi judi slot yang dimaksud, namun ia tak sekalipun menjawab pertanyaan yang disampaikan wartawan. Tak hanya Wulan Guritno, dugaan mempromosikan judi online juga menyeret nama sederet selebritis dan selebgram. Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Jainul Arifin, pihak yang melaporkan Wulan Guritno, menyebut ada 25 nama selebritis lainnya. Selebritis tersebut berasal dari kalangan yang berbeda-beda. Ada penyanyi dangdut, pop, bahkan ada beberapa selebgram yang memiliki followers 1 juta. Bentrok warga dengan aparat gabungan di Rempang, Kepulauan Riau menuai banyak protes. Kapolri juga didesak untuk mengkaji ulang penggunaan gas air mata untuk menghalau warga. Bentrokan di Pulau Rempang kala warga memprotes penggusuran untuk proyek strategis nasional Rempang Eco City kian mendapat protes dari masyarakat. Tindakan represif yang dilakukan dinilai memberikan efek yang membuat trauma kepada masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Wahana Lingkungan Hidup, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Trend Asia dan Indonesia Corruption Watch, mengutuk aksi kekerasan dan tindak represif aparat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diminta agar mengkaji ulang tata kelola pembagian gas air mata. Mereka juga meminta Kapolri harus menyetop pembelian amunisi gas air mata
hingga ada evaluasi dan perbaikan terkait tata kelola perbaikan gas air mata. Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi Polri agar secepatnya menginstruksikan Kapolri menghentikan pendekatan kekerasan ketika melakukan penanganan massa. Koalisi Masyarakat Sipil menilai peristiwa di Pulau Rempang pada Kamis 7 September 2023 semakin menambah panjang pemakaian kekuasaan secara berlebihan dalam merepresi masyarakat yang menolak proyek pemerintah. Pembangunan kawasan Rempang Eco City di atas lahan 17.000 hektar ini diproyeksikan pemerintah menjadi proyek strategi nasional melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan data PSN yang disahkan pada 28 Agustus 2023 lalu. Banjir dahsyat yang menerjang Libya kian mengganas. Banjir yang mirip tsunami itu diperkirakan menewaskan 20.000 orang. Korban tewas akibat banjir Libya diprediksi terus meningkat. Pejabat setempat memperkirakan setidaknya 20.000 orang telah tewas dalam peristiwa banjir dahsyat yang melanda bagian timur negara tersebut yang terjadi sejak 11 September 2023. Saat ini jumlah korban meninggal dunia ditemukan sudah mencapai 5.000 orang. Wali Kota Derna memperkirakan setidaknya ada 18.000 hingga 20.000 orang tewas disapu banjir mirip tsunami menyusul 2 bendungan yang pecah di saat warga tertidur pulas. Ribuan mayat diperkirakan masih tertimbun reruntuhan atau tenggelam di laut, sehingga meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Sementara itu, 2 pemerintahan yang bersaing di Libya telah meminta bantuan internasional. PBB memperingatkan bahaya penyakit dari pasokan air yang terkontaminasi. Jinslet, juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, mengatakan bahwa sistem sumur air telah terkontaminasi. Bantuan dan regu penyelamat internasional saat ini masih terus berdatangan seperti tim penyelamat dari Mesir, Turki, dan Qatar. Demikian Top 5, update terus informasi Anda dengan membaca harian Mistar dan mistar.id. Saya Siti Khairunisa, sampai jumpa.